Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Vita Anggraini dengan NIM 24901502022 dari kelas B. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang terdapat di bab 2 pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Di bab 2 ini kita mempelajari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan data keuangan serta informasi akuntansi dalam suatu organisasi. Sistem ini membantu dalam pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian, ada persamaan dasar akuntansi yang dimana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini harus selalu seimbang dalam setiap transaksi keuangan perusahaan, karena mencerminkan bahwa semua aset dibiayai baik oleh kewajiban maupun oleh ekuitas pemilik. Selain itu, terdapat juga laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dan mengambil keputusan bisnis. Kemudian, terdapat siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah proses sistematis dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi sendiri terdiri dari pertama, mengidentifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi. Sebelum mencatat transaksi, perusahaan harus mengidentifikasi apakah suatu peristiwa memiliki dampak keuangan yang perlu dicatat dalam pembukuan. Kedua, jurnal. Jurnal adalah catatan awal dalam siklus akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara kronologis. Pencatatan dalam jurnal menggunakan sistem double entry accounting di mana setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, debit dan kredit. Kemudian yang ketiga, posting. Posting adalah proses memindahkan atau mentransfer transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun yang mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya seperti arus kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian yang keempat ada neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo akhir dari semua akun dalam buku besar, baik akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, maupun beban. Neraca saldo ini disusun untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit seimbang sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam siklus akuntansi. Kemudian yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian, jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan adalah daftar saldo akun yang telah diperbarui setelah pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. 8. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive. Pada akhir periode akuntansi, proses ini dilakukan agar saldo akun-akun tersebut kembali ke nol dan tidak terbawa ke periode selanjutnya. Dan 9, ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi baru untuk membalikkan atau menyesuaikan kembali beberapa akun tertentu yang sebelumnya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Jurnal ini bersifat opsional tetapi digunakan untuk mempermudah pencatatan transaksi di periode berikutnya. Kemudian materi terakhir di bab 2 ini yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Perusahaan ini memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai bab 2.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.